Halo guys, selamat datang di YouTube channel Benny Krispiantoro. Masih bersama saya, Benny Krispiantoro. Saya akan menjelaskan tentang serba-serbi bahasa Inggris, terutama dalam dunia writing skills. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang writing self and others introductions in meeting 1 basic writing 1. The objectives of the lessons. So we have several objectives of the lesson, especially for basic writing in meeting 1. By the end of this lesson, you will be able to explain the use of capitalization, punctuations, and pronoun. Second, write simple sentences with compound subjects or verbs. And the third, write an introduction of yourself in written English. And last but not least, write an introduction of other people in written English. Jadi di akhir perkuliahan ini untuk semuanya, ya, case mania, kita akan mempelajari bagaimana menjelaskan dan juga menggunakan kapitalisasi dalam penulisan bahasa Inggris, punctuation atau tanda baca, dan juga pronoun atau kata ganti. Kemudian, tidak lupa kita juga akan berlatih menulis kalimat sederhana dengan subjeks dan kata kerja yang majemuk. Kemudian ada latihan untuk menulis introduction atau bagaimana kalian memperkenalkan diri kalian dalam bahasa Inggris tertulis. Dan yang terakhir adalah menulis introduction of other people in written English. Bagaimana kalian menulis paragraf dalam bentuk perkenalan, memperkenalkan orang lain dalam bentuk tulisan bahasa Inggris. So, tetap bersama saya di Benny Krispiantoro. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe this channel. Capitalization. Number 1, capitalize the first word of a sentence. For example, today is a beautiful day. You can see the first letter starts with a capital letter, today, with the capitalized letter T. Number 2, capitalize proper nouns. For example, specific names of people, places, and things. Mary, London, Eiffel Tower, National Monument, and so on and so forth. Number 3, capitalize the pronoun I referring to oneself. I went to the park with my friend and I played games. Number 4, capitalize days of the week, months, and holidays. For examples, Monday, July, Christmas. And what about this month, guys? Bulan apa sekarang? Bulan Oktober. It means that you have to write the word October with the capitalized letter of O, October. Number 5, capitalize the titles of books, movies, and songs. For examples, Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Star Wars, and etc. Do you have favorite books or movies or songs? You can write in the comment column the favorite movies, favorite books, and favorite songs. Try to practice writing the titles in capitalized words. Number 6, capitalize the first word in a direct quote. For example, she said, "Welcome to the party." Kita lihat penggunaan huruf W di sana harus huruf besar karena ini adalah kata pertama di dalam kutipan. Oke, kita latihan ya. Jadi latihan yang pertama adalah memilih kalimat yang benar. For each of the following, choose the correct sentence. Number 1. What is the answer? Apa jawabannya? Kita lihat apakah A atau B. Di sini kita perhatikan penggunaan huruf besar, huruf kecil ya untuk
kutipan tadi telah disebutkan di awal bahwa ketika menggunakan kutipan maka kita harus menggunakan huruf kapital ya. Maka jawaban yang tepat sudah jelas ya, B. She said, bees are not the only insects that sting. Oke, bagaimana dengan nomor 2? Ini juga sama ya, menggunakan kutipan, cuma di sana ada penggunaan that clause. You must understand, he pleaded, that I need more time to pay you. Ya, di sana ada kata that I need. Oke, silakan ditentukan mana yang merupakan kalimat yang tepat penggunaan kapitalisasinya, apakah yang A dan B. Silakan ditulis di kolom komentar. Oke, that's good. Yes. Maka yang tepat untuk penggunaan that clause adalah yang B ya. You must understand, he pleaded, that I need more time to pay you. Jadi meskipun penggunaan kutipan ya itu harus menggunakan capital letter, tapi karena ini bentuknya noun clause masih nyambung dengan kata he pleaded, maka that-nya huruf T-nya tidak perlu dikapitalkan. Beda dengan yang nomor 2 ya, nomor 1. Oke, yang nomor 1 itu setelah kata she said ada kata benda ya sebagai subjek, bees, maka bees atau B hurufnya besar. Kemudian yang berikutnya adalah Mark Paxton, the vice president of the company, embezzled over $1 million. Nah, ya, apakah penggunaan kata yang di dalam koma itu harus huruf besar atau huruf kecil? Kita perhatikan lagi di sana ada penggunaan kata vice ya, apakah capital letter V atau V-nya yang tidak huruf besar ya, tidak capitalized. Oke. Untuk seperti ini perlu diperhatikan bahwa penggunaan huruf besar huruf kecil apabila itu hanya untuk menjelaskan saja maka tidak perlu dikapitalkan ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Mark Paxton, siapa dia? The vice president of the company, embezzled over $1 million. Ya, jadi huruf V untuk vice, huruf P untuk presiden tidak perlu dibesarkan karena itu menjelaskan saja ya sebagai positif kalau dalam grammar bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, the President of the United States wields much power. Oke, apakah yang tepat penggunaan kapitalisasinya? Yang A, the President of the United States dengan huruf P yang kecil atau the President P-nya huruf besar? Oke, silakan penulisan writing yang tepat yang mana nih? Apakah yang A atau yang B? Oke, kita lihat penggunaan kata the president. Kalau United States karena ini nama negara ya, jadi harus selalu menggunakan huruf besar. Sementara penggunaan presiden ya, untuk ini tidak perlu menggunakan huruf besar ya. Jadi jawabannya yang A. Yang nomor 5, I live in the northeastern part of the state where the climate is so cold. Ya. Kita lihat penggunaan kata northeastern, apakah huruf N-nya huruf besar atau huruf kecil itu dilihat. Kalau northeastern-nya hanya kata sifat yang menjelaskan part of the state, maka northeastern-nya huruf N-nya tidak perlu kapital. Berbeda kalau I live in the north, ya, I live in the north, ya, N-nya besar karena di sana tidak menjelaskan north yang mana. Kalau ini kan northeastern part-nya menjelaskan part of the state. Jadi northeastern-nya adalah kata sifat sehingga kita tidak perlu lagi menghuruf besarkan kata northeastern dengan huruf N besar. Beda kalau I live in the north, titik. Nah, itu N-nya besar, ya. Oke.
Kemudian yang berikutnya nomor 6, the West, especially California, is famous for its cutting edge technology. Ya, ini sama ya untuk dipahami bahwa penggunaan direction ya, dan north, west, south, east apabila berupa kata sifat tidak perlu dibesarkan kayak tadi northeastern part, bagian northeastern ya, timur laut ya, bagian timur laut dari negara. Berarti kan itu hanya menjelaskan ya, jadi northeastern, atau kalau diganti dengan western ya, itu western part, bagian barat, W-nya hurufnya kecil. Tapi kalau the west ya, west di situ tidak kata sifat, bukan kata sifat, sehingga yang benar adalah yang E, karena itu menandakan daerah the west. Ya, artinya bagian barat yang mana? Terutama California terkenal dengan teknologi terbarunya, teknologi mutakhirnya. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 7, ya nomor 6 tadi betul ya, jawabannya yang A. Kemudian yang nomor 7, have you read all the Kingsmen? Nah, ini sama ya. Ini adalah judul novel ya, All the Kingsmen. Ya, di film Game of Thrones itu ada All the Kingsmen ya, sehingga perlu diperhatikan penggunaan articles the ya. Articles the dalam noun itu tidak perlu huruf besar ya. Jadi meskipun itu posisinya ada di tengah, all the Kingsmen tidak perlu huruf besar ya, sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Number 8, I enjoy summer more than any other season. Nah, ya, perhatikan jenis-jenis musim, ada summer, winter, autumn, spring ya. Autumn juga bisa disebut dengan fall. Itu tidak perlu dikapitalkan hurufnya ya, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Number 9, employees of the company were laid off with little hope of returning to work. Ada penggunaan huruf besar company di huruf C ya, company. Kemudian yang B itu company-nya kecil ya, sehingga yang benar, yang penulisannya tepat adalah yang B, company, atau kata benda yang umum itu tidak perlu di huruf besarkan ya, company, hospital ya. Kemudian number 10, my dear Mr. Simpson. Nah, ini penggunaan my dear Mr. Simpson. Mana nih jawabannya ya? Silakan ditulis di kolom komentar untuk menjawab nomor 10. Apakah yang tepat penggunaan kapitalisasi dalam tulisannya itu yang A ya dengan huruf D yang kecil, atau yang B dengan huruf D yang besar. Kemudian yang nomor 11, sincerely yours. Ini biasanya dalam penulisan surat ya atau email ada penggunaan sincerely yours atau yours sincerely. Mana? Apakah huruf Y yang harus kecil atau huruf Y-nya besar? Silakan ditulis di kolom komentar. Kita akan berdiskusi, kita akan membuat kalimat-kalimat baru sehingga kalian akan terbiasa dalam menulis kalimat bahasa Inggris menggunakan kapitalisasi yang tepat. Oke, kita lihat jawabannya ya. Answer of quiz of punctuations or capitalization. Oke, ini dia jawabannya. Apa penjelasannya? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang nomor 1 tepat ya. Correct answer is B, huruf besar B. Penjelasannya, capitalize the first word of a quoted sentence. Number 2, correct answer B ya, that I need. Jadi huruf that-nya karena itu that clause tidak perlu dibesarkan ya. Explanation-nya apa? Capitalize only the first word of a quoted sentence. Ya, jadi kalau di kalimat itu ada 2 kutipan, maka yang perlu ditulis huruf besar adalah yang kata yang pertama di kalimat kutipan tersebut. Kemudian untuk yang nomor 3, correct answer adalah A, ya, betul. Penjelasannya jangan mengkapitalisasikan ya when the title is acting as a description following the name. Ya, ketika
ya, itu hanya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan nama seseorang. Kemudian yang nomor 4, tepat sekali jawabannya yang A, the President of the United States wields much power. Ya, jadi rumusnya adalah jangan mengkapitalisasikan a civil title, ya, gelar, apakah itu presiden, apakah vice president, atau prime minister, or minister, atau governor, ya, kalau digunakan untuk menunjukkan a civil title. Ya, if it is used instead of a name. Tapi kalau nama, ya, misalkan Joko Widodo, maka hurufnya besar, ya, J dan W-nya. Sementara untuk gelar atau jabatan di pemerintahan tidak perlu huruf besar. Kemudian yang nomor 5, correct answer B, I live in the northeastern part of the state where the climate is colder. Ya, penjelasannya adalah huruf besarkan points of the compass. Ya, jadi bisa north, western, ya, hanya ketika mengacu kepada specific geographical location. Ya. Nah, di kalimat ini northeastern itu adalah kata sifat yang menggambarkan bagian. Maka tidak perlu dihuruf-besarkan. Beda kalau in the north, ya. I live in the north. Nah, itu menandakan bahwa north-nya itu adalah region, daerah. Tapi kalau northeastern, northwestern, southeastern itu menjelaskan bagian, ya, kata sifat, sehingga tidak perlu di huruf besarkan. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 6. The West, especially California, is famous for its cutting-edge technology. Penjelasannya, the West refers to a specific geographical region of the United States. That's why ketika mengacu kepada daerah, area, wilayah, kawasan, ya, bukan kata sifat, maka huruf W, West, harus dibesarkan. Sama aja, the North, the South, the West, the East. Kemudian yang nomor 7 adalah jawabannya A. Have you read all the Kingsmen? Ya, jadi D-nya, T-nya tidak perlu dibesarkan. Contoh tadi, ya, have you read all the Kingsmen? Penjelasannya, with composition titles don't capitalize a, an, or the unless it is the first or the last in the title. Ya, jadi jangan menghuruf besarkan e, n, atau the, ya, or the unless it is, ya, or the unless it is the first or the last in the title, kecuali di awal kalimat, ya, misalkan the President of Indonesia goes to Jakarta, ya, maka huruf D-nya, T-nya besar. Kemudian nomor 8, correct answer B, very good. I enjoy summer more than any other season. Penjelasannya adalah jangan menghuruf besarkan nama-nama musim, ya, sehingga nama musim ditulis saja pakai huruf kecil. Correct answer nomor 9 adalah B. Employees of the company were laid off with little hope of returning to work. Ya, jadi company, huruf C-nya tidak perlu dibesarkan. Penjelasannya jangan mengkapitalisasikan company, departemen, biro, kantor, dan lain-lain jika digunakan untuk sesuatu yang umum. Kemudian untuk nomor 10, jawaban yang tepat yang A, ya, my dear Mr. Simpson. Jadi huruf D-nya tidak perlu dibesarkan. Penjelasannya in correspondence. Korespondensi itu surat menyurat atau email. Ya, capitalize only the first word of a salutation and the first word of complimentary clause. Ya, jadi dihuruf besarkan kata pertama dari salutation, ya, yang dear Mr, dear Sir, dear Mr and Mrs, dear ladies and gentlemen, dear Mr siapa, ya, huruf D-nya besar. Ya. Oke, untuk yang ini the first word complimentary clause, ya, Mr. Simpson, ya,
my, M-nya besar, Mr. juga M-nya besar, sementara dear-nya, D-nya tidak perlu huruf kapital. Berikutnya adalah punctuation atau tanda baca. Jadi yang pertama adalah period atau titik. Use at the end of a declarative sentence, a statement or fact. For example, the sun is shining. Number 2, question mark, tanda tanya. Use at the end of an interrogative sentence, a questions. For example, how are you? Tanda tanya. Kalau tidak ada tanda tanya, maka tulisannya jadi salah. Ya. Kemudian yang nomor 3 adalah exclamation mark. Use after any exclamation or strong emotion. For example, what a beautiful flower. What a day. Ya, itu harus ada tanda seru. Dalam bahasa Inggris, tanda seru itu exclamation mark. Kemudian yang nomor 4 adalah comma. Use to separate items in a list. I like apples, bananas, and grapes. Jangan lupa penulisan ketika bendanya itu berbeda ya, untuk menjelaskan bahwa buah-buahan itu ada apel, ada pisang, ada grapes. Maka sebelum kata and itu harus ada koma ya, karena mereka dua benda yang berbeda ya, pisang dan anggur, sehingga perlu ada koma di sana sebelum ada kata and. Kemudian yang nomor 5 adalah apostrophe atau tanda petik. Used to show position or to contract words ya. Jadi digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan, atau juga bisa digunakan untuk menyingkat kata. Yang position example-nya ada Sarah's book ya. Artinya the book belongs to Sarah. Kemudian ada contraction ya. Example, it's short for it is ya. It's hot, itu singkatan dari it is hot. It's cold ya. It is cold. Kemudian yang nomor 6 ada quotation mark ya, tanda kutip. Used to indicate direct speech or when quoting someone. For example, she said hello. Ingat, huruf depan hello hanya huruf besar. Makanya dalam penulisan itu perlu diperhatikan penggunaan capitalization dan penggunaan punctuation. Kemudian yang berikutnya adalah colon atau titik 2. Use before a list or to introduce something. For example, there are 3 things I love: reading, writing, and painting. Number 8, semicolon. Used to connect related independent clauses. For example, she is smart. Titik koma, she gets good grades. Ya, diperhatikan di sini ada 2 kalimat ya, digunakan untuk menghubungkan independent clause yang berkaitan. Ya, dia itu cerdas dan dia juga mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Ya, ini kan independent clause-nya berkaitan, sehingga kita bisa menggunakan titik koma untuk memberikan penjelasan. Oke, sekarang quiz ya. For each of the following, choose the correct sentence. Silakan dibaca dulu apakah penulisan penggunaan punctuation dalam pilihan A, B, C, atau D ini mana yang tepat penggunaan punctuation-nya. Silakan boleh ditulis di kolom komentar dan jangan lupa ditulis nomornya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi untuk nomor yang berikutnya. Ada berapa nomor untuk quiz punctuation ini. Kemudian ini nomor 4 sampai nomor 6. Silakan dikerjakan dan ditulis jawabannya di kolom komentar. Sehingga nanti akan ada masukan-masukan dari saya untuk perbaikan writing skill kalian. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya.
Ada nomor 7 dan nomor 10. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Tentukan mana pilihan jawaban yang tepat penggunaan punctuation-nya. Oke, berikutnya kita lanjut ke, ya, itu dia jawabannya. Jawaban untuk kuis dari punctuation. Kita lanjut ke pembahasan. Kita lihat nomor 1. Jawaban yang tepat adalah yang B. Go west 3 blocks and turn right. Penjelasan, kata west is a direction here, not a location. Ya, jadi penggunaan kata west ini sebagai penunjuk arah, ya, go west, ya, pergi ke arah barat. 3 blocks, ya, 3 blok, 3 gang, dan kemudian belok kanan, ya. Beda kalau west, in the west, itu berarti kan location atau a region or an area. Kemudian nomor 2, jawaban yang tepat adalah A. Yes sir, I will do it immediately. Penjelasannya, when you directly address someone, surround his or her name or title in commas, the word sir is not capitalized unless it is part of a name like Sir Isaac Newton. Ya, jadi penjelasannya ketika teman-teman semuanya mengacu ke seseorang, ya, maka penggunaan sir-nya tidak perlu huruf besar, ya. Kemudian ada penggunaan koma, yes, koma, sir, koma, ya, baru kemudian kalimat. Berbeda kalau katanya menggunakan part of a name, ya, bagian nama, maka kita harus menggunakan sir dengan huruf besar, ya. Contoh Sir Isaac Newton. Number 3, jawaban yang tepat adalah C. How, ya, ada tanda petik 2. Jangan lupa koma dulu baru tanda petik. How, koma, tanda petik tutup. I ask, koma, can you always be so forgetful? Tanda tanya dulu baru tanda petik. Penjelasannya, the word can is a continuation of the quote, so doesn't get capitalized. The question mark belongs inside the quotation mark because the quote itself is in the questions. Kemudian yang nomor 4, correct answer D. The mayor frowned. He didn't like what he saw. Ya, don't use a comma between two independent clauses. Formal titles such as mayor are not capitalized unless they are directly precede a name. For example, Mayor Bill Jones, ya, huruf M-nya besar. Number 5, correct answer B. Also we have a competent staff. Bottlenecks do occur. Penjelasannya, the word staff is not a proper noun here, so don't capitalize. Also we have a competent staff is a dependent clause. When dependent clauses begin sentences, follow them with commas. Jadi harus ada koma, ya. Although we have a competent staff, comma, bottlenecks do occur. Nomor 6, correct answer. I did not receive the order, therefore I will not pay my bill. For the explanation, when using connected words, terms, and phrases such as therefore, however, for example, to join two independent clauses, use a semicolon or colon in front or commas in front of the word and generally a comma after it. Kemudian nomor 7, correct answer B. Penjelasannya, use a comma before and generally after introductory words, terms, and phrases such as namely, that is, id est, ya. Jadi I.A itu singkatan dari id est. For example, exempli gratia, or for instance, when they are followed by a word or phrase, ya. Oke, bir. Jadi bir di sana penggunaannya harus ada koma. Ya, for instance,
We offer a variety of drinks, for instance, beer. Correct answer C is that book yours. Ya, penjelasannya the possessive pronoun yours requires no apostrophe. Number 9, correct answer is A. We have much to do. For example, the carpets need vacuuming. Ya, penjelasannya sama ya dengan nomor 6 tadi. Ketika menggunakan for example, ada titik koma, ada koma. We have much to do. Apa saja? Titik koma, for example, koma. Kalau tidak ada koma setelah kata for example, maka membuat tulisan kita tidak tepat. Kemudian yang nomor 6, correct answer C. No, you cannot stay out late tonight. Titik. Explanation. Use a comma after words such as yes, no, well, why, hello, hey, that to introduce a sentence. Kemudian yang berikutnya adalah pronouns atau kata ganti. Ya, kita lihat kalimat-kalimat berikut ini. Mr. Tony lives in Kentucky. He frequently travels to Memphis to see his wife. She is a lawyer and only sees him on weekends. Ya, Mr. Tony diganti dengan he. Kemudian his wife diganti dengan she. Ya, penggunaan seperti itu yang membuat kalimat kita efektif. Ya. Oke, jadi perlu diperhatikan penggunaan subjek dan objek dalam penulisan kita ya. Kalau subjeknya I, objeknya me, ya, you, we, us, they, them, dan seterusnya. Kemudian lihat tabel berikut. Ini adalah penggunaan orang pertama, orang kedua, orang ketiga untuk subjek atau kata benda tunggal dan kata benda jamak, subjek jamak ya. Ada subjek, ada objek, ada possessive, ada reflexive dan possessive adjective. Lalu berikutnya ada penggunaan pronoun untuk subjek, objek, and possessive. For example, she likes homework. Di sini diperhatikan posisi subjeknya berada di awal kalimat. Kemudian untuk possessive adjective, the teacher corrected our homework. Ya, di sini disebutkan posisi adjektifnya selalu yang mendahului kata benda, yang berarti menunjukkan kepunyaan. Our homework, whose homework? Oh, pekerjaan rumah kita, ya. Oke, kita latihan. Silakan nomor 1, nomor 2 ditentukan mana yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. Kita lihat contoh nomor 1 ya. Is she writing to Leonardo DiCaprio? Yes, she is in love with him ya. Karena Leonardo DiCaprio itu laki-laki sehingga objek pronounnya adalah him. Oke, silakan dikerjakan nomor 2. Kemudian ditulis ya di kolom komentar. Kemudian berikutnya nomor 3 dan nomor 4. Ya, opsinya sama ya, A, B, C, hanya ada 3 opsi. Kemudian yang berikutnya nomor 5, 6. Ya, do you like bananas? I love. Ya. Kemudian nomor 7 dan nomor 8, where is my book? Oh dear, I've lost. Okay. Nomor 9, 10, here they go. And now nomor 11 sampai 13. Berikutnya silakan nanti bisa dikerjakan, ditentukan mana yang tepat untuk melengkapi kalimat-kalimat tersebut. Kemudian berikutnya adalah simple sentences with compound subjects of verb. Ya, jadi bagaimana menulis kalimat sederhana dengan subjek majemuk atau kata kerja majemuk. Kita lihat yang compound subject. Sarah and John play basketball every weekend. Ya, ada 2 subjek ya, Sarah and John, itu namanya compound subject. Dogs and cats make great pets. The teacher and the student are discussing the project. Music and art are my favorite subjects in school. My brother and sister are coming to visit this weekend. Oke, silakan kalian boleh menuliskan contoh lain penggunaan compound subject untuk kalimat sederhana atau simple sentence di kolom komentar, dan nanti akan ada masukan-masukan untuk saling memberikan masukan dan juga memberikan contoh-contoh lain penggunaan compound subject. Kemudian berikutnya adalah compound verbs. She sings and dances in the school play.
They eat and laugh during lunchtime. The birds chirp and fly in the sky. I read and write every day to improve my skills. Ya, dilihat read and write. Itu kan ada dua kata kerja. Itulah yang dinamakan dengan kata kerja majemuk. Silakan boleh dituliskan contoh lain. Kalian bisa menulis contoh lain penggunaan simple sentences with compound subjects or verbs. Kemudian ada compound subjects and verbs. Jadi subjeknya ada dua, verbsnya ada dua. Contoh, Sarah and John play basketball, and they also swim at the pool. Dogs and cats make great pets, and they bring joy to families. The teacher and the student are discussing the project and they plan to finish it tomorrow. Music and art are my favorite subjects in school and I excel in both. Ya, jangan lupa penggunaan kata penghubung and, dan ketika menghubungkan dua kalimat menggunakan and harus ada koma. Ya. My brother and sister are coming to visit this weekend and will have a family gathering. Kita lihat contohnya untuk penulisan introduction, ya. My name is, ya, I'm, ya, ini dalam speaking juga kita menggunakan contoh-contoh memperkenalkan diri seperti ini, ya. My name is, or my name is Lillian, or Lily for short. You can call me Bob. Ya. Contoh, ini ada contoh formal self-introduction. Kemudian ada contoh untuk formal self-introduction. Kalau tadi menggunakan template, ya. Kalau ini adalah contoh paragrafnya, ya. Hello, my name is Sarah Johnson. I hold a Bachelor of Science degree in Computer Science from Stanford University. I have over 5 years of experience in software development and programming. Kemudian contoh lain ada casual. Ya, kalian menuliskan dengan kalimat pembuka, hey there, I'm, ya, kalian tuliskan your name, I'm, tuliskan your job title, student major, and absolutely love, ya, tell what your interest and hobbies are. Oke, kita lihat contohnya. Hi there, I'm Alex Harrison. I'm a marketing enthusiast and love creating engaging content, analyzing consumer behaviors. Kemudian contoh yang brief, yang singkat, ya. Ini dia contohnya. Hi, I'm Emily Davis, a marketing professional passionate about digital branding and storytelling. Kemudian ada contoh lain. Hi, I'm Tommy. People here call me Tom. I grew up in India and lived there most of my life before moving to Dubai. I speak Hindi, Marathi, French, and English. I love gaming and cricket as a sport. I wanted to learn Arabic, so enrolled on this class or program. Kemudian ini adalah latihan, ya, untuk melengkapi paragraf, ya. My name is, ya, and I'm from, ya, tergantung kalian. What's your name? Where you are from? What you are currently studying, and so on and so forth. Kemudian berikutnya juga masih sama. Use the present simple for general facts about your life and routines. Use the present perfect when you talk about your life, experience, and achievements. But if you mention a finished time period like last year, in 2010, etc., use the simple past tense. Hi, how are you? My name is Kiki. I want to be your friend. Nice to meet you. Hi, let me introduce myself. My name is Sofia. You can call me Sophie or Fia. I was born in Lembang, Bandung. Now I live in Jakarta and study here. My hobby is reading books and writing poems. If you want to read my poem, visit my blog on triplexx.com. Thank you for your attention. Things like that. Kinds of easy. Okay. Contoh lain untuk penggunaan penulisan introduction bisa dilihat di contoh-contoh berikut ini, ya. Okay, now it's your turn to practice writing self and others introduction. Good luck. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap belajar bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah modal masa depan kalian. Terima kasih. See you. Thank you.